Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha membuat hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Baik, para pemirsa, berjumpa lagi di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan. Ya, selamat sore para pemirsa semua. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa dengan tema meneladani riwayat hidup Buddha Gautama. Beliau adalah seorang anggota lembaga pendidikan Sagin, ya. Beliau bernama Yang Mulia Badra Prabawa Stawira. Selamat sore, Bante. Sore. Sehat, Bante? Sehat. Ya, luar biasa ya, senyumnya sungguh membuat menjadi terang ya. Kemudian kita kedatangan teman-teman kita dari Pusdiklat Budayana Sriwijaya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, sehat? Ya, baik Bante. Di sore yang berbahagia ini dengan tema kita meneladani riwayat hidup Buddha Gautama. Ya, di sini Bante, kita akan melihat bahwa Buddha Gautama itu adalah sosok yang sangat agung, sangat besar, dan sangat luar biasa. Tentunya pasti banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita tarik dari beliau. Nah, Bante, nilai-nilai luhur apa saja yang sebenarnya bisa kita petik dari Sang Buddha, Bante? Silahkan, Bante. Seperti yang Anda sampaikan, begitu banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita teladani dari Sang Buddha Gautama. Di antaranya yaitu yang pertama adalah beliau memiliki tekad dan usaha yang gigih untuk berjuang demi mencapai penerangan sempurna. Yang kedua adalah beliau tentunya memiliki cinta kasih dan belas kasihan yang agung. Dan yang ketiga, beliau memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang sempurna. Wah, luar biasa ya Bante ya. Tadi pertama Bante bilang tekad dan usaha. Yang kedua adalah cinta kasih. Tadi yang ketiga adalah kebijaksanaan. Oke Bante, kita boleh menggali lebih dalam ya Bante ya. Mungkin para pemirsa belum tahu tekad dan usaha apa yang Sang Buddha tekuni sehingga beliau menjadi seorang teladan yang kita bisa petik nilai-nilai luhurnya. Ya, silakan Bante. Sebagaimana yang kita ketahui ya, Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang bodhisattva ya, calon Buddha. Dan di suatu kehidupan beliau terlahir sebagai petapa Sumedha, dan beliau pada saat itu membangkitkan tekad untuk menjadi Buddha di kemudian hari ya, di kehidupan selanjutnya. Setelah itu beliau memiliki usaha yang keras untuk menjadi Buddha. Kita tahu beliau harus mengumpulkan banyak parami ya, parami berkalpa-kalpa. Nah, itu membutuhkan tekad dan usaha yang besar ya. Oh, berarti ini bisa untuk para pemirsa juga ya, bahwa tekad dan usaha itu bukan cuma 1 hari, 2 hari ya Bante, tapi terus berkepanjangan sehingga beliau bisa mencapai tujuannya. Jadi bisa kita bilang tujuan itu dicapai kalau tekad dan usaha penuh dengan kegigihan Bante ya. Baik, luar biasa Bante. Kita kembali mengupas yang kedua. Tadi pertama Bante bilang tekad dan usaha, yang kedua adalah cinta kasih ya Bante ya. Nah, cinta kasih beliau itu seperti apa Bante, bisa gambarkan Bante? Cinta kasih beliau itu cinta kasih agung ya, Maha Maitri ya. Jadi bukan cinta kasih yang biasa-biasa saja. Cinta kasih agung yang tentunya objeknya lebih ke semua makhluk. Kalau cinta kasih biasa-biasa mungkin objeknya lebih ke, pertama pasti ke diri sendiri, yang kedua mungkin orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal saja. Tapi beliau, Sang Buddha, yang bisa kita teladani, beliau memiliki cinta kasih agung meliputi semua makhluk, termasuk musuh sekalipun, termasuk orang yang membencinya sekalipun. Wah, ini luar biasa Bante. Tadi Bante bilang cinta kasih bahkan ke musuh sekalipun ya Bante. Nah, pertanyaannya, apakah
apakah bisa kita memberi cinta kasih ke musuh, Bante? Dan apakah nanti itu bisa berdampak nanti misalnya musuh mungkin berubah menjadi teman, Bante? Bagaimana menurut pendapat Bante? Ya tentu saja bisa ya, tapi butuh proses. Maka dari itu ya, dalam melatih cinta kasih kita ada metodenya secara bertahap. Yang pertama harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru yang kedua mungkin orang terdekat kita seperti orang tua ya. Yang ketiga orang yang netral ya, yang mungkin tidak kita kenal dengan. Yang keempat baru terhadap musuh, jadi bertahap. Jadi tidak mungkin kita bisa kembangin cinta kasih terhadap musuh kalau diri kita sendiri, kita tidak sayang kepada diri kita sendiri ya. Ya, ini para pemirsa juga bisa melihat ya, kita tidak bisa memberikan cinta kasih kepada musuh kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Berarti poin yang paling penting dan utama di sini adalah menyayangi diri sendiri ya, Bante ya. Oke, baik Bante. Berarti yang ketiga tadi Bante bilang mengenai kebijaksanaan Bante. Nah, kebijaksanaan beliau seperti apa Bante sehingga nilai luhurnya bisa kita petik? Kebijaksanaan itu didefinisikan melihat segala sesuatu apa adanya, melihat suatu kebenaran seperti bahwa hidup itu adalah tidak kekal atau anicca, hidup itu adalah duka yang penuh dan ketidakpuasan, dan tiada yang ada aku yang sejati ya. Jadi dengan melihat itu maka kebijaksanaan tumbuh, dan dengan adanya kebijaksanaan maka kekotoran batin akan lenyap, penderitaan juga akan hilang dengan sendirinya. Luar biasa ya, berarti tadi kebijaksanaan itu adalah ketika kita melihat ada apa adanya ya, bukan ada apanya ya Bante ya. Kan kalau kebanyakan kan awamnya orang melihat itu ada apanya, bukan apa adanya ya Bante ya. Jadi ketika seseorang bisa lebih menerima, dia pasti lebih berbahagia pastinya Bante ya. Baik, jadi para pemirsa, nilai luhur yang bisa kita petik dari Sang Buddha tadi saya boleh ulangi. Yang pertama adalah tadi tekad ya, tekad dan usaha. Yang kedua adalah cinta kasih, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Oke, baik, berikutnya. Nah, Bante, tadi kita sudah bahas nilai luhur Bante. Penekanan nilai-nilai luhur yang paling penting, yang mana Bante? Kalau dibilang paling penting ya, semua penting ya. Kalau kita harus milih di antara tiga ya, saya pribadi mungkin milih yang kedua, cinta kasih ya. Karena cinta kasih itu artinya adalah mengharapkan makhluk lain tuh berbahagia ya. Jadi itu lebih praktikal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, lebih bisa menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam kehidupan kita kalau kita kembangkan cinta kasih. Benar ya, tadi saya menggarisbawahin Bante bilang dia lebih praktis karena ada kerukunan dan kedamaian di sini ya Bante ya. Kalaupun ibaratnya seseorang itu memiliki tekad dan usaha, dia tidak memiliki cinta kasih, mungkin orang itu tidak punya teman di sekelilingnya ya Bante ya. Tapi kalau misalnya kalau kita bilang cinta kasih ini tadi yang seperti Bante bilang, berarti dia bisa ke semua makhluk dong Bante berarti. Apakah menurut Bante bagaimana? Ya, cinta kasih pada akhirnya cinta kasih yang kita kembangkan dalam agama Buddha itu yang paling akhir adalah maha cinta kasih ya. Jadi cinta kasih agung yang meliputi semua makhluk ini pada akhirnya tanpa diskriminasi ya, tanpa kita milih-milih mau kepada siapa, bahkan terhadap binatang sekalipun kita dituntut untuk mengembangkan cinta kasih. Karena semua makhluk pada dasarnya ingin hidup, tidak ingin menderita ya. Berarti poinnya adalah cinta kasih tanpa pilih kasih ya Bante ya. Entah itu ke semua makhluk hidup, entah itu bahkan ke binatang sekalipun, berarti untuk semuanya ya Bante ya. Ya, itu saudara-saudara, nilai luhur yang bisa kita paling tekankan adalah lebih ke cinta kasih ya Bante ya. Nah, baik Bante, ini pertanyaan menarik Bante berikutnya Bante. Kalau memang nilai luhur itu penting ya, kenapa orang ya kebanyakan itu mengabaikan, bahkan tidak mau mempraktekkannya? Bagaimana menurut Bante? Ya, memang untuk mempraktekkan cinta kasih ini pasti banyak penghalang-penghalang ya. Setiap manusia itu memiliki namanya kekotoran batin ya, memiliki keserakahan, kebencian dan seterusnya. Sehingga kalau kebencian ini kita tidak kontrol, kita tidak kurangi atau kita tidak lenyapkan ya, akhirnya cinta kasih sulit kita kembangkan.
Dan juga kita memiliki ego masing-masing ya. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita lebih mementingkan diri sendiri, ya kita sulit mikirin orang lain. Bagaimana cinta kasih kita terhadap orang lain bisa tumbuh. Oh, berarti itu penyebabnya karena seseorang itu lebih mementingkan dirinya sendiri, Bante, dibandingin orang lain ya, Bante. Nah, tapi kenapa seseorang itu bisa ego ya, Bante? Maksudnya kenapa orang itu bisa diliputi kebencian, terus kenapa orang itu bisa pikirannya itu kacau, tapi ada orang yang penuh cinta kasih, Bante. Perbandingannya ini jelas, Bante. Menurut Bante bagaimana, Bante? Ya, pertama, orang yang penuh cinta kasih ya pasti tentunya cinta kasih itu dimulai dari pikiran. Dia berlatih untuk mengembangkan cinta kasih dari pikirannya dulu. Nah, dengan cara meditasi cinta kasih tadi. Nah, setelah dari pikiran bisa tumbuh cinta kasih, kemudian dari ucapan. Ya, ucapan mungkin dengan berkata-kata yang manis, yang halus, yang menghindari ucapan yang kasar, menyakiti orang lain, ya. Dan yang ketiga, dari perbuatan. Ya, setelah timbul dari ucapan, ya kita berbuat, kita menunjukkan action, ya. Contohnya mungkin macam-macam, ya. Contohnya mungkin kita bisa paling gampang mungkin memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu bahagia. Berarti ya para pemirsa, semakin sore ya semakin dalam kita bahas ini. Nilai luhur ini penting, kenapa orang tidak mempraktekannya? Kita harus melihat tadi dua sisi dulu ya, Bante ya. Kalau ada orang yang mempraktekkan cinta kasih, sama ada orang yang belum mempraktekkan cinta kasih, itu karena tiga sumber tadi seperti Bante bilang. Melalui pikirannya, ucapannya, dan tingkah laku atau perbuatannya, Bante. Nah, menurut Bante, antara pikiran, ucapan, perbuatan, mana yang paling penting? Tapi nanti, Bante, jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Brigade Lestari. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema meneladani riwayat hidup Buddha Gautama. Ya, baik Bante, kita melanjutkan yang tadi, Bante. Kalau tadi kita berbicara mengenai pikiran, ucapan, dan perbuatan, ketiga elemen itu mana yang paling penting, Bante? Kalau dari sudut pandang agama Buddha yang tentunya pikiran yang paling penting ya, seperti kita tahu di dalam Dhammapada ayat 1 dikatakan pikiran adalah propor segalanya. Ya, kalau pikiran kita penuh dan cinta kasih, otomatis tinggal ucapan dan perbuatan yang akan mengikutinya. Ya, tapi perbuatan seseorang itu mungkin seolah-olah menunjukkan cinta kasih, tapi kita tidak tahu pikirannya. Bisa saja pikirannya niat jahat. Ya, dia memberikan sesuatu, mungkin ada maksud dan tujuan yang
tidak kita bisa baca, tidak bisa kita tebak, karena pikiran itu kan sulit kita tebak. Ya, ini menarik ya. Berarti tadi Bante bilang pikiran, ucapan, dan perbuatan. Faktor pertama adalah pikiran ya Bante ya. Karena seperti tadi Bante bilang, ayat Dhammapada 1 itu bahwa pikiran itu adalah pelopor ya Bante. Jadi kita tuh kadang-kadang kita nggak tahu orang itu mungkin memberi tapi ada niat yang mungkin kurang baik atau memang dia tulus ya Bante. Tapi kalau memang orang itu tulus, biasanya kita bisa merasakannya ya Bante, atau gimana? Kalau orang itu tulus ya seharusnya kita bisa merasakannya seiring berjalannya waktu. Kalau menurut saya ya tidak bisa sekali kita bisa merasakan ketulusan seseorang. Ya biasa kalau tulus itu bahkan kalau kita lagi senang atau susah dia selalu ada di samping kita. Itu cinta kasih yang tulus. Kalau terkadang orang pada saat kita senang, pada saat kita mungkin kaya atau kita sukses, orang itu di sekeliling kita. Begitu kita memperoleh bencana, musibah, kita susah, jatuh miskin, mendadak bangkrut, orang-orang pelan-pelan menjauhi kita. Tandanya cinta kasih mereka itu tidak tulus. Oh iya, ini sungguh menarik ya Bante. Jadi pemirsa di sini kita bisa mendapat pemahaman bahwa cinta kasih itu ada yang ya seperti tadi Bante bilang, cinta kasih yang tulus itu tanpa pilih kasih ya. Oke Bante, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin di sini teman-teman sudah kepikiran dan nggak sabar mau bertanya kali ya. Nah oke, kita akan buka 2 sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Jason, saya dari Pusdikat Budaya dan Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Bante, bagaimana menjaga nilai luhur satu sama lain? Bante ya, di sini Saudara Jason bertanya bagaimana menjaga nilai luhur. Tadi kita kan sudah bilang nilai luhur itu besar dan agung, tetapi ya menjaganya itu penting Bante. Nah, menurut Bante silakan Bante, bagaimana menjaganya? Ya menjaganya mungkin kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya kita menunjukkan nilai luhur itu dari pikiran, ucapan, perbuatan kita. Dengan kita bisa menjaga, mempraktekkannya untuk diri kita sendiri, otomatis yang lain akan mengikutinya. Nah dengan mengikutinya ya nilai-nilai luhur itu akan terjaga dengan sendirinya. Bahkan mungkin di keluarga kita bisa sebagai orang tua ya kita tunjukkan nilai luhur kita kepada anak-anaknya ya. Nilai luhur dari Sang Buddha kita praktekkan cinta kasih, kebijaksanaan, usaha dan seterusnya. Anak-anak dengan sendirinya akan mengikuti. Nah, dari turun-temurun jadi kita jaga secara Oh, berarti ini tongkat estafet di mana maksudnya seorang itu menjadikan sebuah contoh ya, kayak gitu. Bagaimana Saudara Jason? Oke, ya itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya Bante ya. Saya jadi kepikiran bahwa bagaimana nih kalau menurut Bante ada orang yang memberitahu, hei kamu jangan ngerokok, tapi dia sendiri sampai pegang rokok Bante. Nah itu menurut Bante bagaimana itu Bante? Ya, memang kalau kita ingin mengubah orang lain tuh kita harus menunjukkan dulu diri kita. Ya, kan ada pepatah ya, kalau kita tidak bisa merubah diri sendiri, jangan merubah orang lain. Ya, jadi seperti yang Pak Singgi sampaikan itu contoh yang menurut saya tidak mungkin ya, sulit ya. Kalau kita menyuruh orang tidak merokok, tapi kita sendiri merokok ya di depan yang bersangkutan lagi, itu tidak gampang ya. Iya Bante, ini menarik ya karena dewasa nih orang kan kayak gitu ya Bante. Ibaratnya menyuruh orang jangan merokok, tapi dia sendiri yang merokok, dan itu akan sangat sulit Bante pastinya mengubah orang lain Bante. Tapi kalau misalnya seorang memang menunjukkan dirinya dan memberi contoh seperti Bante bilang, pasti akan turun-temurun ya Bante ya. Oke, ya terima kasih Saudara Jason, dan kita membuka pertanyaan kedua. Ya, silakan. Selamat sore Bante. Nama budaya saya Plandriko dari Pusdikat Budaya Sriwijaya. Ingin bertanya, apakah nilai luhur dapat masuk ke dalam adat dan budaya yang berbeda? Terima kasih Saudara Riko, pertanyaannya bagus sekali. Ini Bante ya, kadang kan kita kan melihat apalagi kan Indonesia ini Bante, dia punya adat, budaya itu berbeda semua Bante. Suku dan budayanya mulai dari Sabang sampai Merauke gitu Bante kan. Nah, apakah nilai-nilai luhur ini Bante bisa masuk ke semua adat dan budaya itu Bante?
Silakan Bante. Ya, kita tahu bahwa ajaran Sang Buddha ini sangat fleksibel ya. Dari sejarah kita mencatat agama Buddha berkembang ke berbagai negara, berbagai daerah ya. Bahkan pernah masuk ke Indonesia dulu ya, zaman kejayaan Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya. Dan contoh yang paling nyata, nilai luhur ini bisa masuk ke budaya Indonesia pada zaman dulu. Contohnya kata terima kasih ya. Menurut penelitian itu kata terima kasih itu juga memiliki nilai luhur dari Sang Buddha, yaitu terima itu artinya menerima penderitaan makhluk lain. Kasih itu memberikan cinta kasih kepada makhluk lain. Jadi itu cara mempraktekkan cinta kasih dan belas kasihan yang menjadi sebab timbulnya pikiran agung, tekad untuk mencapai pencerahan sempurna, yaitu bodhicitta. Ya, luar biasa ya Bante. Jadi di sini Bante sempat bilang terima kasih itu berarti kita menerima penderitaan makhluk itu, dan kasih kita memberikan cinta kasih. Jadi ibaratnya itu saya mungkin boleh ilustrasi, ada dua koin ya Bante ya. Ada koin di mana satu matanya untuk kita sendiri dan mata satunya tuh untuk orang lain yang nggak habis-habis ya Bante ya, kayak gitu ya. Nah Bante, pertanyaan kayak gini Bante, apakah seseorang bisa mempraktikkan cinta kasih walaupun hatinya tuh nggak penuh cinta kasih Bante? Misalnya gini, ketika seseorang itu sedang ada perasaan dendam, benci, dan dia mau mencoba melepaskannya, dan dia bilang semoga semua itu berbahagia, tapi hatinya masih dongkol Bante. Apakah bisa Bante? Wah, itu sangat sulit ya menurut saya. Praktek cinta kasih yang tadi seperti yang saya sampaikan tuh ada tahapannya, dimulai dari diri sendiri ya. Tapi kalau diri sendiri saja tidak beres ya, mungkin dia masih ada kebencian, walaupun dia seolah-olah mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, ya belum tentu bisa timbul ya selama kebencian masih ada. Maka di dalam ayat juga dikatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Dari dasar itu, kalau kita masih memiliki kebencian, ya sulit kita mengembangkan cinta kasih. Ya, ini yang kita bisa tarik ya para pemirsa ya. Kalau kebencian itu tidak akan berakhir kalau kita balas dengan kebencian, seperti tadi kata Bante bilang. Akan tetapi kebencian itu bisa berakhir kalau kita balas dengan cinta kasih ya Bante ya. Baik Bante. Nah, ini Bante, tadi kita sudah bicara mengenai nilai luhur, sesuatu yang bisa kita petik dan seterusnya Bante. Berikutnya Bante, bagaimana caranya kita mempraktekkan nilai luhur ini di keseharian kita Bante? Ya, cara yang paling gampang kita tahu ya, mungkin yang pertama mempraktekkan cinta kasih, yaitu kita berusaha membahagiakan makhluk lain di sekitar kita. Ya, contoh paling gampang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama sesuatu yang disukai, atau juga memberikan sesuatu yang dibutuhkan makhluk lain, terutama orang-orang yang susah ya. Seperti sembako, kita mengadakan bakti sosial. Nah, itu cara yang paling yang pada umumnya kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana praktek cinta kasih itu dilakukan. Ya Bante, berarti ini lebih ke, tadi Bante bilang berarti lebih ke berdana ya, lebih ke memberi, lebih ke baksos, panti asuhan, dan seterusnya ya Bante ya. Nah Bante, tadi kita berbicara mengenai berdana ini Bante. Menurut Bante, bagaimana berdana yang benar-benar efisien? Maksudnya bagaimana berdana yang benar-benar nilainya itu menjadi maksimal Bante? Nilai, kalau berdana nilai maksimal yaitu tergantung dari niat dulu ya. Niatnya apa? Ya, kalau niat kita tulus ya hasilnya maksimal. Ada orang berdana mungkin melihat nominal ya, tapi dalam Buddhis itu lebih cenderung menekankan pada niat terlebih dahulu. Niatnya tulus baru hasilnya bisa lebih maksimal dibanding niatnya mungkin ada embel-embel seperti ingin terkenal, ingin dipuji, dan seterusnya. Itu jadi seolah-olah kita akan memperoleh buah, tapi buah tersebut busuk. Ya, kita tidak bisa menikmati sepenuhnya. Mungkin ada bagian yang busuk, jadi kita harus potong yang busuk, kita buang. Yang nggak busuk baru kita bisa makan. Itu ilustrasinya.
Wah, ilustrasi ini dalam sekali ya Bante ya. Jadi tadi Bante mengatakan yang paling penting adalah niat ya terlebih dahulu Bante. Jadi ini masih ada korelasi yang tadi Bante bilang bahwa niat dan pikiran itu berarti menjadi satu dong Bante sebenarnya. Iya. Kayak gitu tuh. Bahwa kalau misalnya dia memiliki niat yang baik, terus dia memiliki ketulusan, pasti hasilnya maksimal ya Bante ya. Tapi kalau misalnya dia niatnya itu kurang baik ya Bante ya, berarti hasilnya pun kurang maksimal ya Bante ya. Nah, tapi ya kenapa masih ada orang yang melakukannya Bante kayak gitu? Padahal kita tahu kalau niatnya baik pasti hasilnya baik, kalau niatnya kurang baik hasilnya pasti kurang baik. Bagaimana menurut Bante? Mungkin karena motivasi orang untuk berbuat baik ini berbeda-beda. Ada motivasinya hanya untuk kehidupan ini saja. Seperti yang tadi saya contohkan, ingin terkenal, ingin dipuji ya sebatas hidup ini saja. Mungkin karena dia tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Tapi kalau kita Buddhis, kita lebih dituntut motivasi yang selanjutnya, yaitu kita lebih menekankan pada kehidupan setelah kematian. Hasil yang diperoleh dari memberi itu bukan hanya kehidupan ini saja, tapi kehidupan selanjutnya, yaitu kebahagiaan di surga, atau bahkan kita telah sebagai manusia yang tidak kekurangan atau berkecukupan. Baik Bante, saya mendapat kunci bahwa ini adalah motivasi. Nah, nanti para pemirsa pasti semakin sore kita akan semakin menarik. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital.
digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema meneladani riwayat hidup Buddha Gautama. Oke ya Bante ya, nanti kita postpone dulu, kita hold dulu Bante. Sebelum kita berbicara mengenai motivasi ini Bante yang tadi ya, mari kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Bapak Ibu, adik-adik semua bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, apakah seseorang pasti akan bahagia bila ia mempraktikkan nilai luhurnya? Terima kasih. Bante lagi dari saudari siapa? Fani ya. Terima kasih saudari Fani ya. Nah Bante, apakah seseorang itu pasti bahagia Bante dengan mempraktikkan nilai luhur ini Bante? Ya, silakan. Ya, pasti menurut saya pasti bahagia ya apabila seseorang mempraktikkan nilai luhur. Contoh yang paling gampang apabila kita mempraktikkan cinta kasih, ya kebencian tentu saja akan lenyap. Kebencian itu adalah sumber penderitaan, ya. Kenapa? Karena kalau kita benci maka kita akan marah. Ya, kalau marah, sebenarnya orang di sekitar kita yang kita marahin juga menderita dan kita sendiri juga menderita. Ya bahkan saya pernah dengar ya bahwa marah itu juga menyebabkan penyakit bagi diri kita. Ya, darah tinggi dan seterusnya. Jadi otomatis kalau kita punya penyakit ya kita menderita, tidak bahagia. Ya. Benar sekali ya Bante ya. Tadi Bante mengatakan bahwa marah bisa menyebabkan seorang itu menderita Bante. Karena mulai muncul ya penyakit-penyakit ya Bante. Mulai dari rambutnya jadi warna perak ya Bante. Pertama itu, kemudian abis itu lebih ke jantung ya bisa juga ya Bante ya. Jadi ya seperti tadi Bante bilang sangat penting bahwa nilai luhur yang kita ambil adalah berupa cinta kasih ya Bante ya. Oke, terima kasih saudari Fani. Baik, berikutnya silakan bagi yang ingin bertanya. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Flora Agustina dari Pusdiklat Budayana Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Bante mengenai pembahasan tadi tentang mempraktekkan nilai luhur. Nah, tadi kan mempraktekkan nilai luhur, katanya kita bisa lakukan dengan cara membahagiakan orang lain seperti memberi sesuatu yang orang lain itu tersukai, ataupun memberi sesuatu orang lain yang bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu tersebut, apakah orang yang mempraktekkan nilai luhur itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain? Pertanyaan bagus ya Bante. Terkadang dewasa ini kita melihat bahwa ketika kita baik seseorang, orang bilang itu lemah Bante. Dan terkadang orang yang mau kita bantu itu malah berbalik niatnya yang baik jadi memanfaatkan Bante. Bahkan ya kayak sinetron kan ada yang ku menangis itu kan menguras Bante kayak gitu kan. Nah bagaimana menurut pendapat Bante soal hal ini ya Bante? Silakan. Ya, tadi uraian saya itu ada 3 nilai luhur ya.
itu saling berkaitan satu sama lain, saling melengkapi. Terutama yang kedua yaitu cinta kasih, yang ketiga kebijaksanaan. Jadi cinta kasih dan kebijaksanaan ini harus dipraktekkan bersama-sama agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh, misalnya dengan adanya cinta kasih kita mungkin ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi ingat, kita juga harus menggunakan kebijaksanaan. Apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan atau hanya pura-pura saja ya memanfaatkan cinta kasih kita. Ya, tapi kalau kita tidak menggunakan kebijaksanaan ya pada akhirnya kita dimanfaatkan. Mungkin begitu banyak pengemis seolah-olah mungkin dia bisa bekerja mungkin ya, tapi kita karena atas dasar cinta kasih kita kasihan kan, nah, daripada dia ngemis-ngemis ya kita kasih. Tapi kalau kita gunakan kebijaksanaan ya dia kan masih bisa bekerja, atau kita bantu dengan cara lain ya sehingga dia mungkin tidak menjadi orang yang malas. Ya, kejawab ya saudari. Ya, atau boleh lagi kalau mau, kalau ada. Sepertinya cukup Bante, atas penjelasannya bagus sekali. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, dalam budaya ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari saudara-saudari kita sangat luar biasa Bante. Nah, jadi saya teringat sesuatu Bante. Tadi kita sudah bahas mengenai cinta kasih ini, berikutnya kita maju sedikit mengenai kebijaksanaan ini Bante ya. Nah, menurut Bante, apa itu bijaksana Bante sebenarnya? Bijaksana itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, itu adalah melihat segala sesuatu apa adanya. Dan bijaksana itu adalah berhubungan, kalau kita tarik bahasa Palinya itu dari kata pa dengan nya. Nya itu mengetahui. Jadi mengetahui segala sesuatu itu apa adanya. Ya, apa adanya ini maksudnya karakteristik dari sesuatu objek itu seperti tidak kekal, berubah ya. Misalnya gelas ini ya, walaupun kita seolah-olah melihat dia tidak berubah, tapi suatu hari nanti dia akan berubah. Ya, setiap momen sesungguhnya dia berubah. Ya, mungkin paling kasar, mungkin gelas ini suatu hari nanti akan pecah, jatuh. Nah, itu berubah secara kasar. Nah, itu kalau orang bisa melihat bahwa gelas itu berubah, dia tidak akan menderita pada saat gelas itu masih utuh atau sudah pecah. Ya, kalau pecah ya biasa kita menderita, apalagi barang itu berharga. Ya, jawaban yang sangat luar biasa ya Bante ya. Jadi intinya begini ya Bante, ketika seseorang itu memiliki ya, dan dia itu bisa dibilang tuh memiliki sampai melekat, itu apakah penderitaan itu berasal dari sana Bante? Ya memang penderitaan itu sebenarnya bukan berasal dari memiliki, tapi melekat dengan apa yang dimiliki. Walaupun kita banyak memiliki, tapi kalau kemelekatan kita sedikit terhadap barang yang banyak kita miliki tersebut, kita tidak akan menderita. Penyebab penderitaan itu adalah semakin besar kita melekat terhadap barang itu, semakin besar kita sayang terhadap barang tersebut, ya pada akhirnya kita akan menderita. Semakin besar juga penderitaan kita. Ini menarik ya Bante ya, kalau kita berbicara mengenai kebijaksanaan ini, tadi Bante melihat apa adanya dan berusaha untuk tidak melekat, entah itu barang atau apapun. Nah, pertanyaannya Bante, bagaimana supaya kita tidak melekat Bante dan kita bisa menjadi lebih bahagia Bante? Ya, silakan Bante. Mungkin pertama yang paling gampang kita mempraktekkan puas dengan apa yang dimiliki dan mungkin tidak banyak keinginan. Kalau kita tidak banyak keinginan ya otomatis kita tahu diri. Kalau kita banyak keinginan, kalau tidak disertai kemampuan finansial kita, ya kita akan menderita. Ya, kalau yang lebih sulit lagi, kalau kita ingin mengurangi kemelekatan ya dengan melakukan meditasi ya, khususnya mungkin vipassana ya, kita melihat karakteristik objek itu yang seperti tadi saya bilang tidak kekal. Dengan kita sudah melihat karakteristik objek tidak kekal, otomatis keinginan kita untuk memiliki objek itu semakin berkurang, bahkan semakin lenyap. Bahkan akan lenyap ya. Ya, luar biasa ya Bante ya. Itulah kenapa mungkin Bante asal muasal orang membeli berdasarkan gengsi bukan fungsi ya Bante ya. Jadi sebenarnya berarti menurut Bante kemelekatan ini sungguh berbahaya dong Bante sebenarnya. Ya, pastinya berbahaya. Kita tahu ya, kalau di Paticca Samuppada itu
ditekankan ada dua sumber, dua kekotoran batin. Yang pertama adalah kebodohan batin atau awija, dan yang kedua adalah kemelekatan atau tanha. Ya, tanha ini bermanifestasi menjadi upadana. Jadi tanha sama upadana ini mirip-mirip. Ya, jadi sebenarnya kekotoran batin di Paticcasamuppada itu ada 3 kalau dijabarkan secara kasat mata 3, tapi sesungguhnya 2. Tanha dan upadana ini akarnya sama, yaitu kemelekatan tadi. Ya Bante, tadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kemelekatan tadi dan kebijaksanaan tadi, di awal tadi kita ada bahas mengenai motivasi ya Bante ya. Apakah dengan kemelekatan ini bisa mempengaruhi motivasi seseorang jika seseorang itu bijak atau tidak Bante? Nah menurut Bante jadi pertanyaan adalah bagaimanakah seseorang yang bijak itu motivasinya seperti apa, dan orang yang kurang bijak itu motivasinya pun seperti apa Bante ketika berdana Bante? Kalau orang yang bijak, yang paling bijaksana ya kita mengikuti jejak Sang Buddha ya dalam hal motivasi. Sang Buddha motivasi berdana ya tentunya untuk menolong semua makhluk demi menyempurnakan paramita untuk menjadi Buddha, dan menjadi Buddha untuk menolong semua makhluk. Itu motivasi yang paling agung. Dan motivasi yang kedua ya di bawahnya ya kita berdana untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, dari lingkaran tumimba lahir. Dan motivasi yang selanjutnya yang ketiga, kita berdana untuk kehidupan mendatang yang bahagia. Kita menjadi orang yang kaya kelak atau terlahir di alam surga. Dan motivasi yang paling rendah ini yang menurut saya tidak kurang bijaksana. Dia berdana mungkin hanya untuk kehidupan ini semata, untuk dipuji, mungkin untuk terkenal. Tapi kalau kita tidak dapat terkenal atau dipuji ya kita menderita. Itu kurang bijaksana menurut saya. Berarti yang seperti tadi Bante bilang itu motivasinya itu yang berarti Bante apakah kita dengan kita berdana dan motivasinya benar itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan Bante? Apakah bisa? Ya bisa ya kalau motivasi kita benar ya secara Buddhis ya, maksudnya kalau kita melakukan dana dengan motivasi yang agung demi menolong semua makhluk, dan tentu saja harus disertai kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud itu kita harus melihat bahwa objek yang kita danakan itu adalah kosong. Subjeknya kita sendiri juga kosong, dan penerimanya juga kosong, bahwa tidak ada inti satu sama sekali, sehingga inilah yang disebut kebijaksanaan berdana dengan kebijaksanaan. Ya Bante, ini sungguh luar biasa Bante ya. Tadi di 3 topik kita bahas pertama adalah tekad dan usaha, cinta kasih, dan kebijaksanaan Bante. Oke Bante, nah sekarang kita akan kembali ke yang pertama Bante, tekad dan usaha Bante. Apakah ada kaitan antara tekad dan usaha beserta kebijaksanaan Bante? Ya, bagaimana menurut Bante? Kaitannya ya mungkin tekad dulu harus muncul ya. Kalau dengan tekad kita muncul, maka kita akan memiliki usaha. Ya usaha apa? Nah, usaha mungkin di dalam kaitannya kebijaksanaan ya usaha mengembangkan kebijaksanaan. Nah bagaimana cara mengembangkan kebijaksanaan? Ya yang pertama mungkin kita dimulai dari mendengar. Ya mendengar Dharma. Yang kedua setelah kita mendengar kita renungkan apa yang kita dengar, itu juga penting. Dan yang ketiga kita meditasi. Karena sumber kebijaksanaan yang kekal itu adalah dari hasil meditasi yang stabil. Sumber kebijaksanaan yang stabil itu adalah dari meditasi. Ini luar biasa ya para pemirsa ya. Jadi yang tadi Bante bilang adalah untuk memiliki tekad dan usaha, pertama kita harus mendengar ya Bante ya. Yang pertama adalah mendengar. Yang kedua merenung. Kalau misalnya mendengar aja tapi nggak direnungin, ya sepertinya agak kurang maksimal ya Bante ya. Mendengar, kemudian merenung. Sudah merenung tadi apa Bante? Meditasi. Ya, meditasi. Dan dipraktekkan ya tepatnya ya. Bante ya. Mendengar, merenung, dan dipraktekkan. Itu menjadi satu kesatuan pastinya ya Bante ya. Oke Bante, kita kembali membahas topik ini Bante. Tekad dan usaha juga beserta kebijaksanaan Bante. Nah, sebenarnya tekad seperti apa yang bisa menimbulkan kebijaksanaan? Dan satu lagi, tekad seperti apa tuh yang malah
melenceng Bante dari jalan Dhamma Bante. Itu perbedaannya seperti apa Bante? Ya, tekad yang dapat menimbulkan kebijaksanaan ya mungkin tekad ya yang disertai niat untuk mempraktekkan dharma. Ya, untuk belajar dan mempraktekkan dharma. Ya, macam-macam ya. Ini sangat luas sekali. Dan tekad yang melenceng dari dharma yang tentunya tekad mungkin untuk melanggar sila, melanggar Pancasila, ya melanggar sila, bahkan tidak mempraktekkan dharma, berbuat karma buruk. Tekad itu kan perlu tekad juga. Dengan adanya tekad ya muncul perbuatan. Tekad itu sebenarnya niat, ya. Jadi paling gampang ya kalau kita ingin contoh nih, saya ada tekad nih, ya saya harus kaya, tapi kaya dengan cara yang salah. Nah, mungkin dia menipu duit orang. Nah, akhirnya dia terjadilah itu dimulai dari tekad dulu. Ya. Itu dimulai dari tekad dulu ya Bante ya. Oke, tadi Bante ada bilang bahwa tekad yang baik adalah tekad untuk mengarahkan ke arah Dhamma, dan tekad yang kurang baik adalah tekad yang melenceng ya Bante ya, yang melanggar Dhamma. Dan tadi Bante sempat bilang tekad yang melanggar Pancasila Bante. Mungkin boleh dijabarkan Bante, Pancasila itu seperti apa Bante? Ya, Pancasila ya dari kata panca dan sila. Ya, panca itu 5, sila itu moralitas atau kelakuan. Ya, jadi 5 moralitas atau 5 kelakuan. Ya, ini adalah hal minimal yang ditekankan dalam agama Buddha untuk dipraktekkan bagi umat Buddha. Ya, yang pertama adalah menghindari pembunuhan. Yang kedua adalah menghindari pencurian. Yang ketiga adalah menghindari, ini kalau diterjemahkan itu lebih tepat menghindari perbuatan salah yang berhubungan dengan nafsu. Yang keempat adalah menghindari ucapan yang salah. Dan yang kelima menghindari konsumsi barang-barang yang menyebabkan ketagihan. Ya, itu. Ya, ini luar biasa Bante ya. Meneladani riwayat hidup Buddha Gautama Bante dan berkaitan dengan Pancasila. Apakah Sang Buddha melanggar Pancasila ini Bante? Itu tidak mungkin ya. Kalau kita sudah menjadi Buddha ya itu tidak mungkin melanggar Pancasila. Dikatakan juga kalau kita ini telah menjadi Sotapanna ya, tingkat kesucian pertama itu Pancasila juga sulit mereka langgar ya, karena mereka sudah melenyapkan pandangan salah dan keraguan-raguan ya. Ya Bante, berarti kalau kita meneladani riwayat hidup Buddha Gautama ini, berarti hal yang paling penting dan utama adalah kita tidak melanggar sila ini ya Bante ya. Nah pertanyaannya Bante, kalau kita berbicara mengenai sila ya Bante ya, dan kenapa masih ada yang melanggarnya Bante? Terkadang bahkan umat Buddha sendiri pun ada yang melanggarnya sila ini Bante. Bagaimana menurut pendapat Bante? Silakan Bante. Ya menurut saya balik lagi ke tekadnya. Ya kan Pancasila kan aku bertekad. Ya contoh Panatipata, Wera, Mani, Sika, Padang, Sama, Diyami. Sama, Diyami itu artinya aku bertekad. Dia harus mulai dari tekad untuk menjalankan sila. Kalau tanpa adanya tekad ya pasti akan ada pelanggaran. Selain tekad ya tentunya harus ada sati, yaitu mengingat, ya sadar. Ya kadang kita bisa melanggar, kita lupa kita sedang menjalankan Pancasila. Contoh paling gampang mungkin ada barang yang mungkin minuman keras. Kita lupa kalau kita sedang menjalankan Pancasila, akhirnya kita tidak sengaja minum. Ya. Ya, ini pembahasan yang menarik ya Bante ya. Kalau kita tadi berbicara mengenai tekad, ya, cinta kasih dan kebijaksanaan, di mana tekad ini mengarah ke Pancasila. Nah, menurut Bante ini, kalau zaman now katanya tuh kalau nggak party, nggak pesta, nggak minum itu nggak gaul Bante. Zaman sekarang kan bilangnya kayak gitu kan. Nah menurut Bante bagaimana ini? Ya balik lagi ke tekad kita. Apakah kita ingin menjalankan Pancasila secara penuh? Ya itu mutlak. Ya Pancasila itu 5 sila, 5 moralitas. Itu bukan 4 atau 3. Ya balik lagi kalau kita ingin menjalankan secara penuh ya kita harus menjalankan kelima-limanya.
Tapi ada orang mungkin, wah hari ini saya sulit menjalankan 5-5-nya, jadi mungkin dia mau jalanin 4, dia mungkin lagi party ya, ada minuman, ya sudahlah saya langgar yang kelima. Nah, ini Bante ya, nanti saya akan bertanya lebih lanjut ke Bante Prabawa ya. Semakin sore, semakin mantap, dan kita banyak menemukan intisari dari sharing dengan Bante Prabawa. Oleh karena itu, para pemirsa semua, tetap di layar televisi Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema meneladani riwayat hidup Buddha Gautama. Baik Bante, tadi kita berbicara mengenai Pancasila ya, mungkin bagi para pemirsa yang baru ikut sekarang ya, tidak melanggar sila pertama, bertekad untuk tidak menghindari pembunuhan, sila kedua bertekad untuk tidak menghindari pencurian, ketiga bertekad untuk tidak melakukan asusila ya Bante ya. Yang keempat bertekad untuk tidak berucap bohong, dan yang kelima bertekad untuk tidak minuman keras. Nah Bante, pertanyaannya nih, ini kan 5 sila nih Bante. Sebagai rumah tangga kadang langgar 1 lah, kayaknya langgar 2 ya udahlah gak apa-apa lah, yang penting nggak lebih dari itu. Ya gimana menurut Bante itu Bante? Pelanggaran pasti mengakibatkan hal yang buruk, pelanggaran sila ya. Kalau kita laksanakan ya itu hal yang kita akan memperoleh karma baik ya. Kalau melanggar ya kita pasti memperoleh karma buruk. Ya contoh kalau kita melanggar yang pertama ya pembunuhan, yaitu kita memendekkan umur makhluk lain ya. Akibat yang paling nyata mungkin umur kita juga pendek ya. Nah, jadi setiap hal yang kita lakukan tuh ada konsekuensi yang harus kita tanggung masing-masing. Ya, jadi balik lagi. Kalau kita sudah tahu itu ya, itu pilihan kita. Kalau kita melanggar ya, siap-siap aja menerima akibatnya. Ya, tadi Bante bilang kita berarti intinya gini Bante ya. Kita bebas memilih pilihan kita, tapi kita tidak bisa lari dari konsekuensinya ya Bante ya. Ini tadi Bante, mungkin Bante, tadi saya sedikit tertarik Bante ya. Saya tertarik, tadi Bante bilang mengenai sila 1, kalau dilanggar nah akibatnya apa Bante. Nah, bagaimana dengan sila yang selanjutnya Bante? 2, 3, 4, yang 5 Bante. Silakan Bante.
Sebenarnya akibat dari pelanggaran sila itu luas ya, macam-macam. Yang pertama, akibat yang matang sepenuhnya. Itu akibat yang paling berat. Pelanggaran sila akan menyebabkan terlahir di alam rendah. Ya, itu akibat yang matang sepenuhnya. Kedua, itu akibat yang bermanifestasi sebagai kebiasaan kita. Kalau kita punya kecenderungan membunuh ya, suatu hari nanti kita punya kebiasaan membunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu akibat yang muncul sebagai pengalaman. Contoh yang tadi saya bilang, kalau kita membunuh, pengalaman yang timbul akibatnya kita akan umur pendek atau sakit-sakitan. Jadi macam-macam ya akibatnya. Itu secara umum itu ada 3. Atau yang keempat juga saya ingat, akibat yang bermanifestasi sebagai lingkungan ya. Sebagai lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu contoh, misalnya kita sering membunuh, akibatnya kita akan terlahir di negara yang penuh konflik atau perang. Nah, itu. Wah, ini luar biasa ya Bante ya. Baik, para pemirsa semua, kita sudah di penghujung acara. Bante, pemirsa pasti sudah nggak sabar nih menunggu rangkuman dari Bante mengenai acara kita pada sore hari ini. Ya, silakan Bante. Rangkuman apa yang bisa kita tangkap Bante dari sore hari ini? Ya, jadi pembahasan sore hari ini itu sangat luas ya. Tapi intinya kita harus meneladani nilai-nilai luhur dari guru agung kita, yaitu Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama. Yang pertama adalah kita harus memiliki tekad dan usaha ya, khususnya untuk mempraktekkan dharma. Yang kedua, kita harus memiliki cinta kasih ya kepada semua makhluk, termasuk musuh-musuh kita. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan ini, maka penderitaan dan kekotoran batin kita akan lenyap, sehingga tujuan akhir umat Buddha yaitu nirwana akan tercapai. Ya, luar biasa ya Bante sore hari ini. Semoga mencerahkan kita semua ya para pemirsa. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dengan tetap di layar televisi kita sampai sore hari ini ya. Yang mulia Badra Prabawa Sartawira, ini adalah acara terakhir kita, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang ya. Terima kasih. Baik, para pemirsa semua ya, sangat penting bagi kita untuk mempraktekkan dan meneladani riwayat hidup Buddha Gautama melalui tekad dan usaha, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI Sumatera Selatan undur diri dan sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.